Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1121 sampai bab 1125. Dalam satu kalimat, semua orang terkejut. Zhao Jiang, yang duduk di depan, menjatuhkan cangkir di tangannya ke tanah karena ketakutan. Huatu dan Smoker saling melirik, dan mereka penuh kekaguman di hati mereka. Aku, Cao, kakak Ding Tian adalah kakak Ding Tian. Tidak heran dia bisa menjadi yang terbaik, sungguh menakjubkan. Pacar, tidak heran saudara Ding Tian bahkan tidak menyukai Wan Li. Suara keduanya tidak rendah, dan semua orang mendengarnya. Ini sepertinya semakin mengkonfirmasi kata-kata Zhao Lubai. Sekarang sepertinya Zhao Lubai benar-benar pacar Ye Ding Tian. Semua orang memandang Ye Ding Tian dengan iri dan cemburu, dan berkata dalam hati mereka, pria ini sangat jelek dan memiliki bekas luka di wajahnya. Bagaimana mungkin ada wanita cantik yang mengikutinya? Mungkinkah pria dengan bekas luka akan menjadi menarik? Infinity. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, Zhao Lubai ini benar-benar benar, dan dia menciptakan kebencian untuk dirinya sendiri. Tapi Zhao Lubai telah mengatakannya, dan sebagai seorang pria, dia tidak bisa mundur. Memikirkan hal ini, Ye Chong melingkarkan lengannya di bahu Zhao Lubai. Haha, aku benar-benar minta maaf telah membiarkanmu mengetahuinya. Zhao Lubai menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dengan senyum di wajahnya. Kang Xiaoxi akhirnya tidak tahan lagi, dan sangat marah. Nona Zhao, apa-apaan kamu? Maksudku, apa yang kamu sukai dari anak ini? Dia tidak setampan aku, dia tidak tampan, dia tidak sekaya aku, dia tidak sepengetahuanku, dia tidak temperamental seperti saya. Kamu apa yang kamu cari dalam dirinya? Zhao Lubai berpikir sejenak, dan berkata, dia tahu obat, dan pada saat itu, dia menyembuhkan leluhur kita. Ye Chong segera menutupi Zhao mulut Lubai. Jika Zhao Lubai menceritakan tentang menyelamatkan leluhur keluarga Zhao, semua orang akan tahu bahwa dia adalah Ye Chong, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Xiao Bai, jangan menonjolkan diri, ya, jangan terlalu umum. Hal semacam ini apa yang bisa saya katakan tentang cinta? Ye Chong berkata dengan cepat. Baru kemudian Zhao Lubai menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia berkedip dengan cepat. Ye Chong kemudian melepaskan tangannya dari wajah Zhao Lubai. Semua orang melihat pemandangan ini, melihat Ye Chong. Kamu bisa menyentuhnya? Wajah kecil Zhao Lubai yang lembut dan cantik penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Kang Xiaoxi barusan tidak mendengar dengan jelas. Apa yang Anda katakan akan dia lakukan? Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, Xiao Bai bilang dia menyukaiku karena aku bisa. Ya, aku bisa memotong kertas. Ye Chong berkata, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan Kirui dari penjara Pulau Bayangan. Kirui itu pandai memotong kertas. Memotong kertas, semua orang tercengang. Ya, benar, Xiao Bai. Yang paling dia sukai adalah seni memotong kertas, dan kebetulan saya tahu cara memotong kertas. Jadi Xiao Bai menyukai saya, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Zhao Lubai mengangguk berulang kali. Benarkah? Kang Xiaoxi malah tersenyum bukannya marah. Jadi begitu? Haha, hahaha, lalu Xiao Bai, kamu menyukai orang yang salah. Kamu harus menyukaiku. Zhao Lubai terkejut. Apa? Aku harus menyukaimu. Kang Xiaoxi berkata, Xiao Bai, sejujurnya, dalam hal memotong kertas, tidak ada yang lebih baik dariku. Dia berhenti, dan terus berkata dengan bangga, saya adalah pemimpin tim pemuda kertas ibu kota. Saya telah berpartisipasi dalam lebih dari selusin kompetisi, besar dan kecil, dan memenangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, saya juga terpilih sebagai model potongan kertas nasional oleh para juri. Pada saat ini, Luo Qing datang dan berkata dengan suara tajam. Saya bisa membuktikan ini, meskipun saya belum pernah melihat keterampilan memotong kertas Kang Shao. Kang Shao memiliki murid bernama Kirui, saya telah melihatnya. Itu dewa,
Itu puncaknya, Ye Chong tercengang. Qi Rui adalah pembunuh yang dikirim oleh Kang Jietian, dan Luo Qing adalah pengawal Kang Jietian. Oleh karena itu, Ye Chong tidak terkejut bahwa Luo Qing telah melihat Qi Rui. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua Rui ini adalah sebenarnya murid Kang Xiaoxi. Sepertinya Kang Xiaoxi benar-benar tidak menyombongkan diri. Zhao Lubai berkata, HMPH. Lalu kenapa, keluarga kami Ye Chong? Keluarga kami adalah dewa, teknik pemotongan kertas adalah yang terbaik. Kang Xiaoxi mencibir dan berkata, begitukah, bagaimana kalau kita bersaing, baik juga bagi Xiao Bai untuk melihat kenyataan dengan jelas dan berhenti ditipu. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Kang Xiaoxi menatap Zhao Lubai, bagaimana, Xiao Bai, ketika saatnya tiba, siapapun yang memiliki keterampilan memotong kertas terbaik akan bersamamu. Bagaimana dengan itu? Zhao Lubai menyetujui nama Ye Chong dalam satu tegukan. Oke, saya setuju. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak setuju. Mengapa Zhao Lubai setuju lebih dulu? Zhao Lubai merangkul lengan Ye Chong dan menatap Ye Chong dengan main-main. Artinya, apakah Anda berani setuju untuk mencoba? Sebenarnya, Zhao Lubai punya ide sendiri. Dia ingin benar-benar memutuskan keterikatan Kang Xiaoxi dengannya. Ini adalah kesempatan bagus. Karena Ye Chong mengatakan dia bisa memotong kertas, dia harus benar-benar mengetahuinya. Itulah mengapa Zhao Lubai sangat lugas dia setuju. Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, ya, sepertinya aku ingin tetap rendah hati. Tapi sayangnya kekuatanku tidak mengizinkannya, baik Huatu maupun Smoker tertegun. Aku, Cao, kapan bos tahu cara memotong kertas? Elang gunung tua di kejauhan bahkan lebih aneh lagi. Saat berada di penjara, Ye Dingtian tampaknya tidak tahu cara memotong kertas. Dia tidak pernah datang karena aku sedikit khawatir padanya. Ye Dingtian ini dibawa olehnya, dan sekarang dia menyinggung Tuan Muda Kang karena seorang wanita. Anda tahu, Tuan Muda Kang berasal dari ibu kota, dengan latar belakang yang mendalam. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, saya khawatir Ye Dingtian akan ditempatkan oleh Kang Shao di masa depan. Sebagai mantan bos Ye Dingtian, Lao Sanying khawatir apakah dia akan terlibat. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar tentang permainan itu. Seseorang berteriak, saya perlu mencari wasit. Zhao Lubai juga berkata, ya, kita harus mencari wasit profesional. Dia takut Kang Xiaoxi akan bermain trik jika kalah. Kang Xiaoxi tersenyum, apa yang begitu sulit? Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video. Setelah melewati, seorang lelaki tua berkacamata muncul di layar. Kurator Li, halo, Kang Xiaoxi tersenyum, oh, jadi Tuan Muda Kang, apa yang bisa saya bantu? Tanya lelaki tua itu. Kang Xiaoxi berkata, ini seperti ini. Saya bersaing dengan orang lain dalam memotong kertas, dan saya ingin meminta Direktur Li menjadi wasit. Ketika Direktur Li mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Kang, apakah Anda membandingkan pemotongan kertas dengan orang lain? Itu bukan intimidasi. Orang lain, siapa yang tidak tahu keahlian Anda? Bisakah keterampilan memotong kertas seseorang lebih baik dari Anda? Jangan bercanda. Kurator sangat memuji Kang Xiaoxi, yang membuat Kang Xiaoxi sangat bangga. Namun, Zhao Lubai sedikit khawatir, dan berkata, siapa pria tua ini? Bisakah dia menjadi wasit? Apa, bisakah saya menjadi wasit? Direktur Li berhenti. Orang tua ini adalah kurator Balai Pameran Warisan Budaya Tak Benda Beijing. Li Xunshu, menurutmu apakah itu mungkin? Semua orang tercengang. Lelaki tua yang tidak menarik ini ternyata adalah kurator Balai Pameran Warisan Budaya Tak Benda Beijing. Aula pameran budaya tak benda ini terkenal di dunia. Semua kesenian rakyat di Tiongkok, asalkan bisa masuk ke ruang pameran ini, bisa disebut seni. Sebagai kurator di sana, sudah sewajarnya ia adalah orang yang bermoral dan berwibawa tinggi. Jika ada orang di dunia ini yang paling memenuhi syarat untuk menjadi wasit, itu adalah dia. Zhao Lubai menjulurkan lidahnya dan mengangguk setuju. Semua orang juga setuju bahwa Li Xunshu harus menjadi wasit. Segera, arena didirikan,
seseorang membawa sebuah meja dengan kertas berwarna merah dan gunting di atasnya. Semua orang berkumpul bersama. Kang Xiaoxi mengambil gunting, berkata sambil mencibir, "Ayo, mari kita lihat siapa yang terbaik. Saya tidak pernah kalah dalam memotong kertas." Saat dia berbicara, dia melipat kertas merah itu beberapa kali. Kemudian, dia mengambil gunting dan mulai memotong dengan sekali klik. Kang Xiaoxi ini tidak menyombongkan diri, dia sangat mahir menggunakan gunting. Gunting ada di tangannya, dan jarum di tangan penjahit bahkan lebih baik, seperti naga yang berenang, bergerak mengikuti angin di atas kertas merah. Ketika semua orang melihat gerakan terampil ini, mereka semua memujinya. Dan Li Xunshu di layar terus menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, Kang Xiaoxi sudah memotongnya. Kemudian, dia membuka lipatan kertas itu dan menyebarkannya di atas meja. Bunga peoni yang sangat halus dan kaya ditampilkan di depan semua orang. Bunga peoni ini seperti aslinya, dan tekstur pada setiap kelopak dipotong, sangat halus. Tuan muda Kang luar biasa. Meskipun itu hanya bunga sederhana, itu adalah teknik yang paling sulit dan canggih, tanpa pencapaian lebih dari 10 tahun, Anda tidak dapat memotong bentuk bunga sama sekali, komentar Li Xunshu. Semua orang juga terkejut, ini sangat indah. Bahkan Zhao Lubai harus mengagumi selembar kertas yang bisa dipotong seperti ini. Sungguh luar biasa, sebut saja itu seni. Zhao Lubai sedikit khawatir, apakah Ye Chong bisa menang? Luo Qing juga mengangguk, dan berkata, keterampilan memotong kertas Kang Shao sangat bagus. Dia memang orang yang telah memenangkan penentu kecepatan. Kata Kang Xiaoxi dengan bangga. Li Xunshu berkata, benar. Karya Kang Shao pasti bisa masuk ke pameran budaya tak berwujud. Li Xunshu terus memuji Kang Xiaoxi melalui layar. Ini membuat Kang Xiaoxi semakin bangga. Bagaimana, Ye Dingtian? Tidakkah kamu mengaku kalah? Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku tidak akan mengganggumu. Dan segera tinggalkan Nona Zhao, karena kamu tidak layak untuk menjadi dengan Nona Zhao sama sekali. Dia memandang Zhao Lubai lagi. Nona Zhao, Anda juga telah melihat keterampilan memotong kertas saya. Jangan khawatir, Anda akan bersama saya di masa depan. Saya akan memotong bunga merah untuk kamu setiap hari. Bagaimana? Ayo minum kopi. Zhao Lubai berkata, keluarga kita belum memotong puncak langit, dan kita belum tahu hasilnya. Kang Xiaoxi tertawa keras. Apa, kamu benar-benar memintanya untuk memotongnya? Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan lebih baik dariku? Oke. Lalu biarkan dia memotongnya, aku ingin melihat bunga apa yang bisa dia potong. Semua orang memandang Ye Chong. Ye Chong tersenyum, dan benar-benar mengambil kertas merah dan gunting itu. Dia melipat kertas merah itu beberapa kali dengan santai, lalu mulai memotongnya dengan gunting. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apa-apa, tetapi di mata para profesional seperti Kang Xiaoxi dan Li Xunshu, tindakan Ye Chong hanyalah orang awam. Haha, itu dia, Kang Xiaoxi mencibir, Nona Zhao. Sepertinya Anda ditipu olehnya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Ye Dingtian sama sekali tidak tahu cara memotong kertas. Li Xunshu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, gerakan ini benar-benar terlalu tidak teratur. Zhao Lubai juga sedikit khawatir saat ini, dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Dan Ye Chong tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Dia mengambil gunting, memotong kiri dan kanan di atas kertas, sesekali melipatnya 2 kali, lalu memotong 2 kali, kadang-kadang, dia juga menggores 2 kali dengan ujung gunting. Dibandingkan dengan tindakan Kang Xiaoxi barusan, pemotongan kertas Ye Chong adalah orang awam. Bahkan orang biasa pun bisa melihat perbedaannya. Li Xunshu menggelengkan kepalanya, saya pikir saya sudah meramalkan hasilnya. Operasi Anda adalah memotong kertas atau membuat sampah, Anda tahu. Memotong kertas tidak hanya bergantung pada operasi Anda, tetapi juga pada otak Anda sebelum memotong kertas. Anda perlu grafik dalam pikiran Anda perlu tahu cara melipat dan melipat kertas, dan Anda harus memikirkan cara memotongnya. Dan pria ini perlu melipat kertas dalam proses pemotongan kertas, yang hanya bisa menunjukkan bahwa itu terlalu merepotkan, profesional. Kang Xiaoxi tersenyum penuh kemenangan dan berkata, Direktur Li, Anda benar.
Tuan Muda Kang, sepertinya Anda pengganggu, kata Li Xunshu bercanda. Kang Xiaoxi mengangkat bahu, Direktur Li, bukan aku yang menggertak orang. Anak ini yang bersikeras untuk diganggu olehku. Apa yang bisa saya lakukan? Beberapa orang hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sebelum Kang Xiaoxi selesai berbicara, Ye Chong guntingnya. Telah meletakkan, dia mengocok kertas itu 2 kali untuk menghilangkan semua sobekan kertas. Kemudian, dia meletakkan potongan kertas di atas meja. Karena selembar kertas masih dilipat, semua orang tidak tahu apa itu, tapi ujung-ujungnya berbentuk aneh. Li Xunshu menggelengkan kepalanya, dia telah memutuskan bahwa apa yang dipotong Ye Chong bukanlah apa-apa. Kang Xiaoxi tampak bangga, hehe, itu hanya benda jelek yang tidak memiliki rasa simetri, apa yang kamu potong? Ye Chong tidak banyak bicara, dan membuka lipatan kertas itu. Kemudian, dia menjepit kedua ujung kertas itu, menariknya dengan lembut, dan mengambil seluruh kertas itu. Dalam sekejap, semua orang terkejut potongan kertas itu kertas di atas kertas, itu adalah potret seseorang. Apa yang Ye Chong potong adalah potret kepala seseorang, potret kepala seorang wanita cantik. Potret kepala sangat detail, dengan rambut panjang dan berkibar, bulu mata lucu, mata besar berair, dan mulut ceri kecil, termasuk 2 gigi taring kecil di mulut, semuanya ditampilkan secara detail. Beberapa tempat dilubangi, dan beberapa tempat dibiarkan kosong. Dengan kombinasi warna merah dan berlubang, Anda bisa bahkan melihat 2 lesung pipit di wajahnya. Ini seperti aslinya. Dan semua orang bisa tahu sekilas bahwa template Ye Chong adalah Zhao Lubai di sebelahnya. Makalah ini dipotong dari Zhao Lubai, dan persis sama dengan Zhao Lubai, hanya saja seperti fotonya. Zhao Lubai melihat kertas yang dipotong, tersipu dalam sekejap, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Potongan ini terlalu bagus, apakah Anda yakin itu tidak diambil oleh kamera? Semua orang kagum, Li Xunshu telah melepasnya kacamata saat ini, dan seluruh wajahnya tertutup di layar. Dari layar komputer, hanya lubang hidung besarnya yang terlihat. Lubang hidung besar Li Xunshu berkontraksi dengan penuh semangat, dan dia mengeluarkan suara gemetar, ini benar-benar dipotong oleh orang ini hanyalah pengerjaan yang luar biasa, ciptaan surgawi. Li Xunshu berharap dia tidak bisa mengucapkan kata-kata pujian yang cukup. Kang Xiaoxi berdiri di samping. Dia telah memotong kertas selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat teknik seperti ini. Dibandingkan dengan pemotongan kertas Ye Chong, bunganya seperti selembar kertas bekas kertas hampir sama. Zhao Lubai berkata sambil menyeringai, "Bagaimana, Tuan Muda Kang, saya telah mengatakan bahwa keluarga kami ada di surga, dan kami sangat pandai memotong kertas. Tidak ada yang perlu menilai, bahkan orang yang tidak mengerti apa-apa dapat mengetahui siapa pemenangnya." Kang Xiaoxi dengan kejam merobek bunga yang dia potong-potong. "Tuan Muda Kang, teman Anda, bisakah Anda memperkenalkan saya?" Li Xunshu berkata dengan tidak pantas di layar. Kang Xiaoxi menghancurkan komputer dengan marah, lalu mendengus dingin, dan kembali ke mimbar. Meski Ye Chong menang, ada beberapa orang di lapangan yang masih cukup khawatir. Lao Sanying, melihat Ye Chong menyinggung Kang Xiaoxi, merasa takut. Tapi Zhao Jiang bahkan lebih takut, dia membawa Zhao Lubai ke sini untuk menjilat Kang Xiaoxi. Sebaliknya, Kang Xiaoxi kehilangan muka. Huatu dan Smoker sudah mulai bersaing secara diam-diam. Huatu memenangkan perokok, dan datang lebih dulu, "Bos, kamu sangat hebat, nah, bisakah kamu memberiku potongan kertas ini? Aku akan menggantungnya di dinding naik. Aku berjanji, dan mempersembahkannya seperti persembahan kepada leluhurmu." Kemudian, dia memandang Zhao Lubai sambil tersenyum, "Xiao Bai, ini untukmu, aku harap kamu akan menyukainya." "Tentu saja aku menyukainya, kamu potong terlalu bagus, dia cantik, bahkan lebih cantik dariku." Zhao Lubai berkata dengan malu-malu, lalu mengambil kertas itu, melipatnya dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, Zhao Lubai menempelkannya ke telinga Ye Chong dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan ini." Ye Chong terkekeh,
Ye tua kita memiliki banyak kemampuan. Melihat godaan kedua orang ini, semua orang cemburu dan iri lagi. Lalu Ye Chong dan Zhao Lubai pergi ke samping untuk mengobrol. Kang Xiaoxi duduk di samping, semakin dia memandang Ye Chong dan Zhao Lubai, semakin marah dia. Rasa dingin melintas di matanya, Zhao Jiang yang duduk di sebelahnya juga terlihat gugup. Dia membawa Zhao Lubai ke sini, agar tidak jatuh cinta dengan bocah tak dikenal di sini. Kang Xiaoxi mendengus dingin, dan tiba-tiba menunjukkan senyum sinis, berkata kepada Zhao Jiang, "Zhao Jiang, saya lelah, saya ingin kembali ke rumah untuk beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat, biarkan keponakan Anda datang ke rumah. Ada yang ingin saya katakan padanya." Zhao Jiang tertegun, dan segera menjawab datang. Dia secara alami mengerti apa yang akan dilakukan Kang Xiaoxi. "Tuan Muda Kang, jangan khawatir. Xiao Bai pasti akan lewat saat waktunya tiba," kata Zhao Jiang dengan pujian. Kang Xiaoxi mengangguk puas. Lalu, dia melirik posisi Ye Chong dan Zhao Lubai, dan tersenyum dingin. "Jadi bagaimana jika kamu tahu cara memotong kertas?" Pada akhirnya, wanita ini tetap milikku, katanya pada dirinya sendiri, lalu berdiri dan kembali ke kamarnya. Luo Qing duduk di samping dan tidak berbicara, hanya minum anggur di gelas. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia merasa bahwa kedatangan Kang Xiaoxi tidak akan membantunya, tetapi mungkin akan mempercepat kehancuran pangkalan tersebut. Namun, Luo Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada ekspresi yang tidak bisa dimengerti di wajahnya. Di sini, Ye Chong dan Zhao Lubai sedang berbicara. Zhao Jiang datang dengan marah. "Xiao Bai, kamu sangat bodoh hari ini." Zhao Lubai mendengus, "Paman, apa yang aku tidak tahu?" "Tersinggung? Apakah kamu tidak tahu siapa Tuan Muda Kang?" kata Zhao Jiang. Zhao Lubai mengerutkan bibirnya. Siapa yang menyinggung perasaannya? Hanya saja dia tidak sebaik yang lain. Siapa yang harus disalahkan? Zhao Jiang memandang Ye Dingtian dengan dingin dengan mulut bengkok. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Lubai jatuh cinta pada Ye Dingtian. Pria jelek ini memiliki bekas luka di wajahnya. Selain itu, bukankah Zhao Lubai selalu menyukai Ye Chong? Kapan menunggu pacar, keluarga Zhao bahkan tidak tahu. Namun, ini bukan masalah yang perlu dipertimbangkan Zhao Jiang. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menyenangkan Kang Xiaoxi. Memikirkan hal ini, Zhao Jiang melanjutkan, "Xiao Bai, Anda akan pergi ke atas nanti dan meminta maaf kepada Tuan Muda Kang. Kebetulan Tuan Muda Kang ada hubungannya dengan Anda. Jangan pergi." Zhao Lubai menolak. Zhao Jiang mendengus dingin. "Xiao Bai, tidakkah kamu mendengarkanku?" Ada sedikit ancaman dalam kata-kata Zhao Jiang. Zhao Lubai melengkungkan bibirnya. Demi ayahnya, dia benar-benar tidak berani melanggar niat Zhao Jiang sekarang. Pada akhirnya, Zhao Lubai tidak punya pilihan selain setuju. "Oke, saya akan pergi segera setelah saya siap." Zhao Jiang mencibir, memelototi Ye Dingtian, dan berkata, "Wah, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menipu si kecil kami, Bai. Tapi kamu hanya perlu tahu sedikit, tidak mungkin kamu bersama Xiao Bai dari keluarga kami. Dengan statusmu, kamu juga layak untuk Zhao. Kami keluarga, jangan kodok dan ingin makan daging angsa." Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Jika Zhao Jiang tahu bahwa Ye Chong menghadapinya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dengan mengatakan itu, Zhao Jiang menoleh dan pergi. Zhao Lubai menjulurkan lidahnya pada Ye Chong, dan berkata, "Sepertinya aku harus melihat Kang Xiaoxi ini. Nyatanya, baik." Zhao Lubai maupun Ye Chong tahu di dalam hati bahwa Kang Xiaoxi sedang mencari Zhao Lubai, hati yang baik. Terlebih lagi, Kang Xiaoxi adalah orang yang sangat malang, dia pasti akan mempermainkannya. Zhao Lubai bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ye Chong berpikir sejenak, dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Zhao Lubai. Saat ini, Kang Xiaoxi sedang berada di kamar tidurnya, membuat persiapan. Di atas meja tehnya, sekarang ada 2 gelas anggur merah yang disajikan dalam piala. Kurang dari BR lebih besar dari di antara mereka,
yang di sebelah kiri telah dibius oleh Kang Xiaoxi. Setelah meminum obat ini, tangan dan kaki akan menjadi lemas, bahkan tidak bisa berteriak. Selama Zhao Lubai masuk, Kang Xiaoxi akan membiarkannya minum segelas anggur. Kemudian, dia bisa disembelih. Kang Xiaoxi sudah mulai berfantasi tentang adegan di mana Zhao Lubai akan berada di bawahnya untuk sementara waktu. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Setelah beberapa menit, Kang Xiaoxi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memarahi, "Apa-apaan, mengapa Zhao Lubai ini belum datang?" Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu, boom, boom, boom. Kang Xiaoxi sangat bersemangat, dan dengan cepat melompat untuk membuka pintu. Orang di luar pintu itu memang tidak lain adalah Zhao Lubai yang dia pikirkan. Ketika Kang Xiaoxi melihat Zhao Lubai, dia berkata dengan bersemangat, "Xiao Bai, cepat masuk, aku sudah lama menunggumu." Saat dia berbicara, dia memberi isyarat undangan. Setelah itu, Zhao Lubai memasuki kamar Kang Xiaoxi dengan gugup. Kang Xiaoxi menunjukkan tatapan yang sangat tulus, dan berkata, "Xiao Bai, aku tidak punya apa-apa lagi untuk memanggilmu ke sini, hanya ingin berbicara denganmu dan minum segelas anggur." Kang Xiaoxi menyambut Zhao Lubai ke sofa. "Xiao Bai, aku tahu, kamu punya pacar, tapi apa pacarmu? Dia hanya seorang pelayan di organisasi kita, bagaimana dia bisa layak dengan statusnya? Bagaimana denganmu, Xiao Bai? Jangan bingung. Tidak mungkin seorang cantik sepertimu bersamanya." Kang Xiaoxi berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Lubai tidak membantah, tetapi hanya menundukkan kepalanya, seolah menyetujui. Kang Xiaoxi sangat gembira saat melihat ada sesuatu yang terjadi. Kemudian, dia menyerahkan anggur obat yang telah dia siapkan kepada Zhao Lubai. "Xiao Bai, minum dulu." Zhao Lubai mengambil cangkir itu dengan sikap patuh. Kang Xiaoxi juga mengangkat gelas anggurnya. Keduanya menyentuh gelas mereka, dan kemudian, Kang Xiaoxi meminum anggurnya sendiri terlebih dahulu. Zhao Lubai perlahan meletakkan gelas anggur ke bibirnya, lalu menyesapnya. "Xiao Bai, minum lebih banyak, kamu terlalu jahat," kata Kang Xiaoxi. "Tidak mungkin." Zhao Lubai meneguk lagi dan menelannya. Kang Xiaoxi sangat bersemangat saat melihat Zhao Lubai minum dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Pada saat ini, Zhao Lubai berkata, "Tuan Muda Kang, karena kita sudah selesai minum dan berbicara, jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, saya akan pergi." Kang Xiaoxi bersandar di sofa, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan tersenyum, "Xiao Bai, apakah menurutmu kamu pergi?" Zhao Lubai bertanya, "Apa maksudmu?" Kang Xiaoxi tersenyum, "Jika kamu bisa berdiri, aku akan membiarkanmu pergi." Seketika anggota tubuh saya menjadi lemah, apalagi berdiri, aku bahkan tidak bisa duduk diam. Kang Xiaoxi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. "Berdiri, kamu memiliki kemampuan untuk berdiri." Zhao Lubai terdiam, "Berdiri." Setelah mengatakan itu, Zhao Lubai berdiri tanpa tanda-tanda kelemahan. Senyum Kang Xiaoxi membeku di wajahnya, dan dia segera melirik cangkir Zhao Lubai. "Ini, bagaimana mungkin?" Zhao Lubai sepertinya tidak diracuni. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia baru saja melihat Zhao Lubai meminum anggur beracun dengan matanya sendiri. Kang Xiaoxi berdiri tanpa sadar, ingin mengambil gelas anggur Zhao Lubai dan memeriksanya. Namun, sebelum dia bisa berdiri, dia tiba-tiba merasa kakinya lemas, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke sofa lagi. Zhao Lubai pura-pura tidak tahu apa-apa, dan bertanya, "Tuan Muda Kang, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda minum terlalu banyak?" Kang Xiaoxi terkejut, dan berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Dia sebenarnya diracuni ke atas, jelas cangkir yang dia minum untuk Zhao Lubai beracun. Mengapa dia sendiri yang diracuni? Kang Xiaoxi tidak bisa mengetahuinya. Melihat penampilan Kang Xiaoxi, Zhao Lubai tahu di dalam hatinya bahwa itu pasti salah Ye Chong. Kemudian, Zhao Lu berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan Muda Kang minum terlalu banyak, ayo istirahat lebih awal. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." Kang Xiaoxi ingin menghentikan Zhao Lubai, tetapi sekarang dia tidak.
Bisa malah mengeluarkan suara lebih keras, hanya bisa mengeluarkan suara setipis nyamuk. Tunggu, jangan pergi, Zhao Lubai pura-pura tidak mendengar, berbalik dan berjalan keluar. Ketika Zhao Lubai menutup pintu, dia sengaja menguncinya. Kang Xiaoxi menyaksikan Zhao Lubai keluar, dan merasakan kebencian di hatinya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh, dia bahkan meminum obat itu sendiri. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Untungnya, obat tersebut tidak mematikan, dan akan hilang dengan sendirinya setelah 3 jam. Kang Xiaoxi tidak terlalu khawatir, tapi kali ini dia tidak berhasil, yang membuatnya sangat kesal. Apa-apaan, bagaimana ini bisa terjadi? Kang Xiaoxi mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, mata Kang Xiaoxi tiba-tiba menjadi gelap, dan seorang pria berbaju hitam muncul di depannya. Pria berbaju hitam itu berpakaian hitam, wajahnya ditutupi kain hitam, dan hanya matanya yang terlihat. Kang Xiaoxi kaget, ingin berteriak, tapi tidak bisa sama sekali. Di tangan pria berbaju hitam, belati berkilauan muncul. "Kamu? Siapa kamu?" Suara Kang Xiaoxi setipis sutra, lembut dan tak berdaya. Pria berbaju hitam berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Izinkan aku bertanya, apa hubunganmu dengan Kang Jietian? Apakah Kang Jietian mengirimmu ke sini?" Pria berbaju hitam itu secara alami adalah Ye Chong. Dan alasan mengapa Kang Xiaoxi meracuni dirinya sendiri adalah kesalahan Ye Chong. Ini adalah strategi yang ditetapkan olehnya dan Zhao Lubai. Ye Chong selalu ingin menemukan bukti tentang hubungan antara Kang Jietian dan prajurit semu, dan sekarang adalah kesempatannya. Kang Xiaoxi tidak mau menjawab pertanyaan Ye Chong. "Kamu ingin aku memberitahumu? Bermimpilah." Ye Chong meletakkan belati langsung di leher Kang Xiaoxi. Suaranya kecil tapi jelas. Ye Chong mencibir, lalu memindahkan belati ke jantung Kang Xiaoxi. "Pamanku sangat menyukaiku," Kang Xiaoxi berkata dengan gugup. Ye Chong menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak puas, lalu perlahan menurunkan belatinya, mengenai perut Kang Xiaoxi. "Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu melepaskanku sekarang, aku akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aku masih bisa memberimu uang," kata Kang Xiaoxi lagi. Ye Chong berkata, "Bajingan, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat aku." Saat dia berkata, belati di tangannya terus meluncur ke bawah, di sepanjang perut Kang Xiaoxi, dan meluncur ke titik vital Kang Xiaoxi. Ini membuat Kang Xiaoxi ketakutan. Tidak di sini. Akan lebih buruk untuk mengebiri dia daripada membunuhnya. Kang Xiaoxi dengan cepat berkata, "Tuan, Anda bisa bertanya, saya bisa memberitahu Anda apa saja." Ye Chong sedikit tersenyum, dan kain kasa yang menutupi wajahnya bergerak sesuai. "Ya, cucuku tersayang, kamu cukup patuh." Ye Chong tersenyum, "Aku bertanya padamu, apa hubungan pangkalan prajurit semu ini dengan Kang Jietian? Ini didirikan oleh God of War Kang Xiaoxi." Berkata, "Bukti apa yang kamu miliki?" Ye Chong bertanya lagi. Ini, Kang Xiaoxi ragu sejenak. "Hah?" Ye Chong mendengus, dan menusuk belati itu sedikit lebih keras. Kang Xiaoxi bisa merasakan bahwa ujung pisau telah menembus celananya. Dia buru-buru berkata, saya memikirkannya, saya melihat sebuah dokumen dengan tanda tangan Kang Zansen di atasnya." "Di mana dokumen itu?" tanya Ye Chong. Kang Xiaoxi berkata, "Iya, di brankas di kantor Luo Qing. Ada potret burung hantu di kantornya. Ketuk hidung burung hantu, dan brankas akan terbuka. Apakah kamu tahu kata sandi brankas, Ye?" Tanya Chong lagi. Kang Xiaoxi mengangguk. "Ini 9791. Ye Chong meremas belati sedikit lagi. "Bagaimana kamu tahu? Ini bukan brankasmu? Apakah kamu berbohong padaku?" "Aku tidak berbohong padamu, aku melihatnya diam-diam," Kang Xiaoxi berkata dengan gugup. Ye Chong mendengus, dan berkata, "Ya, kamu cukup jujur, aku akan mengampunimu hari ini." Ye Chong tersenyum, lalu berbalik, dan keluar dari pintu Kang Xiaoxi. Kang Xiaoxi hanya bisa tak berdaya.
Melihat Ye Chong menyelinap pergi, obat itu tidak berpengaruh, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, dan tidak bisa meminta bantuan. Setelah Ye Chong menyelinap pergi, dia kembali ke aula tidak lama kemudian. Perjamuan masih berlangsung, Zhao Jiang dan Luo Qing sedang membicarakan sesuatu. Ye Chong telah berubah kembali menjadi penampilan Ye Dingtian. Memanfaatkan perhatian siapapun, dia menyelinap ke area kantor di sebelahnya. Segera, dia menemukan kantor Luo Qing. Setelah masuk, saya menemukan potret di dinding seberang. Di potret, itu adalah burung hantu yang jelek. Ye Chong menganggukkan hidung burung hantu itu, dan benar saja, pintu jebakan di dinding dibuka hanya dengan suara, kakak-kakak. Di balik pintu jebakan, ada brankas tersembunyi. Menurut apa yang dikatakan Kang Xiaoxi, Ye Chong memasukkan kata sandi brankas. Brankas dibuka dengan klik, dan memang ada file di dalamnya. Ye Chong membolak-baliknya, dan itu memang dokumen yang ditandatangani oleh Kang Jietian. Ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh Kang Jietian dan Mao Guo, tentang hormon transformasi. Ye Chong sedikit tersenyum dengan dokumen ini dan kesaksian Kang Xiaoxi, cukup untuk membuktikan bahwa Kang Jietian terkait dengan masalah ini. Tampaknya tugasnya telah selesai. Ye Chong menyimpan dokumen-dokumen itu, lalu menutup brankas, mengklik hidung burung hantu lagi, pintu perangkap ditutup, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chong diam-diam pergi dari sini. Setelah 1 jam lagi, perjamuan telah berakhir. Zhao Lubai sudah keluar, dan terlibat lagi dengan Ye Chong. Tetapi Zhao Jiang sangat aneh, dan bertanya kepada Zhao Lubai, "Mengapa kamu keluar begitu cepat?" Zhao Lubai berkata dengan dingin, "Kalau tidak, Zhao Jiang." Memandang Zhao Lubai, berpikir dalam hatinya, apakah ini Kang Xiaoxi yang dalam legenda Five Seconds Man? Apakah ini berakhir begitu cepat? Kang Xiaoxi tidak pernah keluar sampai jamuan makan berakhir. Setelah itu, semua orang bubar, dan Zhao Jiang juga membawa pergi Zhao Lubai. Zhao Lubai menatap Ye Chong dengan enggan. Ye Chong sedikit tersenyum pada Zhao Lubai, yang artinya, sampai jumpa lagi. Semua orang bubar, tapi Kang Xiaoxi masih menghilang. Saat itulah Luo Qing merasa aneh, dan kemudian pergi ke kamar Kang Xiaoxi. Dia menemukan bahwa Kang Xiaoxi terbaring di sana, tidak bergerak. Luo Qing hanya memeriksa sebentar, dan tahu bahwa Kang Xiaoxi telah dibius. Dia segera mendetoksifikasi Kang Xiaoxi. Apa yang terjadi? Kang Xiaoxi baru saja bisa bergerak bebas, dan langsung mengatakan apa yang terjadi pada pria berbaju hitam tadi. Namun, dia menyembunyikan fakta bahwa dia mengungkapkan dokumen tersebut. Dia mengatakan pria berbaju hitam itu tahu sendiri. Luo Qing terkejut, mengabaikan Kang Xiaoxi, dan bergegas kembali kantor sendiri. Ketika dia membuka brankas, wajahnya langsung menjadi pucat. Hal besar itu buruk, berkas itu hilang, ini adalah dokumen terpenting. Jika hilang, saya khawatir Lord Worgat akan menyalahkannya dan tidak ada yang mampu membelinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Kang Xiaoxi menjadi pucat karena ketakutan. Dia berpikir bahwa jika Kang Jietian mengetahui kebenarannya, dia tidak akan memukul dirinya sendiri sampai mati. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak muncul, dan benar-benar pingsan secara langsung. Brengsek, pria tidak berguna, Luo Qing memarahi, dan segera membuat Kang Xiaoxi dibawa pergi. Luo Qing berpikir dalam hatinya, orang yang bisa masuk ke kamar Kang Xiaoxi dan datang dan pergi dengan bebas pasti seseorang dari dalam pangkalan. Segera blokir pangkalan, lalu pergi dan selidiki untuk melihat apakah ada yang hilang. Luo Qing segera memanggil Jin Donggong. Pangkalan dikunci dan tidak bisa masuk atau keluar. Kemudian ada beberapa penyelidikan dan ternyata tidak ada yang pergi. Dengan cara ini, Luo Qing merasa lega terlebih dahulu. Setidaknya, pria berbaju hitam belum pergi. Tapi bagaimana cara menemukannya? Kami hanya bisa menunggu Kang Xiaoxi bangun, lalu bertanya apakah dia punya petunjuk. Tindakan besar ini membuat semua orang sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Analisis Huatu dan Smokey, apakah ada tindakan besar? Ye Chong secara alami tahu apa yang sedang terjadi.
Tapi dia tidak khawatir, karena diam-diam telah menyerahkan dokumen itu kepada Zhao Lubai. Ketika Zhao Lubai dan Zhao Jiang pergi, mereka diam-diam mengeluarkan dokumen itu. Luo Qing tidak pernah membayangkan bahwa dokumen itu ada di tubuh Zhao Lubai. Setelah Zhao Lubai kembali ke rumah, dia mengikuti instruksi Ye Chong dan langsung pergi ke Zhao Meiting. Biasanya, Zhao Lubai dan Zhao Meiting tidak banyak bicara. Karena Zhao Meiting selalu bersama nenek moyang keluarga Zhao, apalagi tidak ada yang bisa datang ke sini dengan santai. Baru-baru ini, Zhao Lubai jarang melihat Zhao Meiting. Oleh karena itu, selain Ye Chong, sepertinya tidak ada hubungan yang sama di antara mereka. Kali ini Zhao Lubai berinisiatif datang ke Zhao Meiting. Zhao Meiting agak aneh. Faktanya, Zhao Lubai masih sangat bersemangat malam ini. Ye Chong berpura-pura menjadi pacarnya, yang memberinya ilusi kebahagiaan. Dia bahkan berpikir, jika ini benar, betapa indahnya itu. Zhao Lubai tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat Zhao Meiting, dia merasa sedikit kecewa. Zhao Meiting tidak lebih jelek darinya, tetapi memiliki kecantikan yang provokatif. Zhao Lubai juga tahu bahwa hubungan antara Zhao Meiting dan Ye Chong sangat luar biasa. Jika murni soal penampilan, Zhao Lubai yakin dirinya tidak akan kalah. Namun, Zhao Meiting adalah seorang pejuang, dan dia hanyalah orang biasa. Zhao Meiting dapat membantu Ye Chong dan bertarung berdampingan dengan Ye Chong. Memikirkan hal ini, Zhao Meiting sangat cemburu. Misalnya, kali ini, jika dia memiliki kemampuan, mungkin Ye Chong tidak perlu memintanya untuk datang ke Zhao Meiting. Namun, Zhao Lubai tetap menyerahkan dokumen tersebut kepada Zhao Meiting sesuai instruksi Ye Chong. Dia berkata kepada Zhao Meiting, Ye Chong berkata, "Untuk apa Paman Yu menginginkan ini?" Zhao Meiting segera mengerti bahwa itu bukan Paman Yu, tetapi Daye Yu. Zhao Meiting awalnya ingin bertanya kepada Zhao Lubai bagaimana keadaan Ye Chong. Namun, setelah Zhao Lubai memberikan barang-barang itu kepada Zhao Meiting, dia berbalik dan pergi. Setelah Zhao Lubai kembali ke kamarnya, dia merasa sedikit sedih. Saat ini, Zhao Jiang tiba-tiba datang ke kamarnya. Zhao Lubai sangat aneh, Zhao Jiang biasanya tidak mau datang. Zhao Jiang berkata sambil tersenyum, "Xiao Bai, sepertinya kamu tidak terlalu bahagia." "Bukan urusanmu," kata Zhao Lubai. Zhao Jiang tidak dilahirkan marah, dia tersenyum dan berkata, "Hei, apakah kamu tahu mengapa aku berubah begitu banyak dalam waktu singkat?" Zhao Lubai tidak menjawab. "Itu karena aku meminum hormon transformasi," kata Zhao Jiang tanpa ragu. Zhao Lubai tercengang sejenak. "Memang begitu. Hehe, ternyata ayahmu Zhao Chen memang sangat kuat. Aku akui ini, tapi sekarang, dia bukan apa-apa di mataku. Karena meminum hormon transformasi akan membuat orang menjadi sangat kuat," kata Zhao Jiang. Zhao Lubai berpikir kembali ke awal. Saat itu, Kang Jietian mendatanginya secara pribadi dan ingin mengubahnya menjadi hormon. Namun, saat itu Zhao Lubai menolak. Betapa mudahnya penolakan Zhao Lubai pada saat itu, dan betapa menyesalnya dia sekarang. Zhao Jiang tersenyum dan berkata, "Xiao Bai, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu ingin memiliki kekuatan sepertiku?" "Aku," Zhao Lubai ragu-ragu, "Hehe, Xiao Bai, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Ini adalah versi peningkatan dari hormon transformasi, dan tidak memiliki efek samping seperti sebelumnya," kata Zhao Jiang. "Benarkah?" Zhao Lubai mengatakan hal yang sama. "Jika itu masalahnya, bagus, ini adalah Tuhan memberinya kesempatan." Zhao Lubai bahkan sedikit bersemangat, hanya saja dia tidak menyangka bahwa ini adalah konspirasi oleh Zhao Jiang dan Kang Xiaoxi. Zhao Jiang tidak mengatakan bahwa setelah meminum hormon transformasi ini sekali, dia harus meminumnya sebulan sekali. Jika tidak, dia akan menjadi prajurit boneka seperti boneka. Sebenarnya, ini semua diatur oleh Kang Xiaoxi. Tujuannya adalah agar Zhao Lubai meminum hormon transformasi, lalu jatuh sepenuhnya. Dengan cara ini, Kang Xiaoxi dapat memegang Zhao Lubai dengan kuat di tangannya sendiri seperti seorang budak,
untuk menyenangkan Kang Xiaoxi. Zhao Jiang sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Zhao Lubai. Kali ini, Zhao Lubai tergoda, dia mengulurkan tangan gioknya dan meraih botol hormon transformasi. Melihat penampilan Zhao Lubai, Zhao Jiang diam-diam menunjukkan senyum sinis. Kamu putuskan sendiri. Aku pergi dulu. Bersambung.